Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Fajri selaku dosen pengampu dari yang telah memberikan tugas kepada kami, yaitu tugas besar untuk membuat sebuah aplikasi dengan berbasis Java. Di sini kita memilih tema yaitu sistem manajemen bengkel sepeda motor. Sebelum masuk ke dalam pembahasan dari aplikasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami kepada audiens. Saya sendiri adalah Alfa Ferdiansah dengan NIM 002, lalu ada rekan saya Alda Amorita Azza dengan NIM 007, lalu ada Muhammad Salman Ardiansah dengan NIM 029. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam pembahasan utama, yang dimana pembahasan utama akan dijelaskan oleh Muhammad Salman Ardiansah. Baik, terima kasih Aldova atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari aplikasi yang kami buat. Yang di mana aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu pemilik bengkel sepeda motor dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses transaksi dan pendataan suku cadang. Tujuan utama aplikasi ini adalah untuk mempermudah petugas atau pemilik bengkel dalam mengelola usahanya secara lebih efisien. Dengan menggunakan aplikasi ini, petugas atau pemilik bengkel sepeda motor akan dapat mengelola proses transaksi dengan lebih mudah dan cepat. Misalnya, aplikasi dapat menyediakan fitur untuk mencatat transaksi penjualan suku cadang. Kemudian, perancangan aplikasi ini juga mempertimbangkan antarmuka yang mudah digunakan dan intuitif, sehingga petugas atau pemilik bengkel dapat dengan cepat menguasai penggunaan aplikasi tanpa memerlukan pelatihan yang intensif. Dengan demikian, penggunaan aplikasi ini akan memberikan manfaat signifikan bagi usaha bengkel sepeda motor. Efektivitas dan kecepatan dalam proses transaksi dan pendataan suku cadang akan meningkat, dan pemilik bengkel dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alda Morita Aja. Baik, terima kasih Salman. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Dari tujuan yang dijelaskan oleh Salman tadi, dapat diambil rumusan masalah atau identifikasi masalahnya, yaitu ada dua. Yang pertama ada bagaimana cara untuk mendigitalisasi sebuah pendataan kendaraan motor yang perlu dilakukan perbaikan, dan yang kedua bagaimana cara untuk melakukan pendataan terhadap barang baku yang akan dibeli untuk persediaan bengkel. Kemudian dari identifikasi masalah tadi, terdapat batasan masalahnya, yaitu aplikasi ini hanya dapat diakses oleh pemilik dari perusahaan bengkel yang bersangkutan. Next. Untuk pembagian tugasnya sendiri, Aldova mengerjakan desain grafis, sistem login, root 2 item, dan sistem transaksi. Untuk saya sendiri mengerjakan implementasi desain, root 2 items. Dan untuk Muhammad Salman Adiansyah mengerjakan implementasi desain, root 2 item, dan laporan PPT. Dan selanjutnya akan masuk ke dalam demo program yang akan dijelaskan ataupun dipaparkan oleh saya sendiri. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, bahwa aplikasi yang kita ambil ini bertema sebuah sistem motor. Nah, yang dimana bengkel sepeda motor ini bersifat kecil ataupun yang biasa terdapat di jalan-jalan seperti itu. Nah, fitur pertama itu terdapat fitur login. Mengapa terdapat fitur login? Agar data-data yang terdapat di dalam aplikasi ini memiliki keamanan yang lebih baik gitu. Nah, apabila tidak ada sistem login, maka setiap orang dapat mengakses aplikasi ini tanpa adanya atau tidak bertanggung jawab. Nah, di sini username dan juga password
Oh ya, dan untuk di bagian login, khususnya kita tidak menggunakan database dikarenakan aplikasi ini hanya fokus ataupun diharuskan oleh admin perusahaan tersebut, maka kita mencantumkan username dan juga passwordnya di dalam sebuah shortcode. Untuk kata bengkel Thunder dan passwordnya itu adalah gaspol 123. Namun untuk kita melihat apabila login ini berfungsi ataupun tidak, passwordnya akan kita salahkan terlebih dahulu. Nah, saya menginputkan gaspol 1234. Nah, apabila password ataupun username tidak sesuai, maka sistem akan mencetak J option pane yang dimana akan menampilkan password Anda tidak sesuai. Nah, apabila kita memencet tombol OK, maka sistem akan menghapus data password tersebut, sedangkan username akan tetap ada seperti itu. Kita memasukkan data yang benar, yaitu gaspol 123. Dan aplikasi dan aplikasi dapat masuk ke dalam halaman utama, yang dimana halaman utama itu terdapat pembukuan barang dan juga transaksi customer. Nah, sebelum masuk ke dalam transaksi customer, kita harus mengakses sebuah pembukuan barang, yang dimana di pembukuan barang ini kita dapat semua barang yang datang ke dalam bengkel untuk melakukan pembukuan suku cadang di dalam gudang. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari pembukuan barang, yang dimana seperti kita jelaskan tadi bahwa aplikasi ini fokus terhadap di pinggiran jalan. Nah, yang dimana kita itu hanya memfokuskan terhadap 6 item, yang dimana terdapat oli mesin, kampas rem, kampas otomatis, aki motor, shock breaker, dan juga pelumas rantai. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya pembukuan suatu barang di dalam aplikasi ini. Saya akan mencontohkannya di dalam kampas rem. Mohon maaf, sepertinya saya salah share screen. Saya akan ulangi share screen. Oke. Nah, di sini di kampas rem itu terdapat dua buah data, yaitu ada RCB original dan juga Astrea. Nah, oke, kita coba memasukkan sebuah RCB yellow. Nah, untuk stok bahan mungkin kita memasukkan 50. Nah, nanti si admin untuk stok bahan bisa sesuai dengan barang yang datang ke dalam perusahaannya. Gitu. Nah, harga satuan sendiri kita menggunakan integer, berarti kita tidak harus menggunakan spasi, titik, ataupun kata. Seperti itu. Nah, untuk harganya sendiri mungkin kita akan menginputkan. Nah, apabila data sudah diinputkan semua, maka kita tinggal mengklik sistem button simpan data, yang dimana sistem akan secara otomatis langsung masuk ke dalam halaman pembukuan kampas rem kembali. Nah, di sini dapat kita lihat secara bersama bahwa RCB yellow sudah berhasil diinputkan ataupun ditambahkan ke dalam. Lalu, bagaimana apabila terjadi suatu kesalahan pada saat penginputan suatu barang? Nah, kita di sini menggunakan sistem edit data, yang dimana edit data itu berfungsi untuk mengubah suatu data apabila terjadinya suatu kesalahan dalam penginputan data. Nah, di sini kita akan mengedit data yang tadi, misalkan RCB yellow kita ganti menjadi Honda. Gitu.
nanti akan muncul ke halaman edit data oli ataupun kampas rem dan item lainnya. Nah, di sini kita coba ganti menjadi Honda. Stok bahan pasti akan diganti juga, dan harga kita akan ubah menjadi 200. Nah, dapat kita lihat secara bersama bahwa edit data telah berhasil. Data ketiga itu berupa RCB Yellow, stok bahannya 50 dan harga satuannya 100, diubah menjadi Honda, stok bahan 20 dan harga satuan menjadi 200. Nah, sistem CRUD itu pun berfungsi untuk seluruh item seperti oli mesin, kampas otomatis, pelumas rantai, shock breaker, dan aki motor seperti itu. Nah, di sini kita menambahkan fitur lainnya yang dimana terdapat sebuah transaksi customer ini memudahkan seorang admin apabila terdapat ataupun seorang pembeli datang ke perusahaan. Nah, kita tinggal memilih misalkan oli mana sih yang dibeli oleh pembeli itu, ataupun barang-barang mana saja yang dibeli oleh si pembeli tersebut. Nah, untuk drag and drop ini, data akan secara otomatis akan bertambah apabila di dalam pembukaan. Contohnya seperti kampas rem, data akan bertambah, ada Honda ini, berarti akan secara otomatis bertambah seperti itu. Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya transaksi itu berlangsung. Misalkan Muhammad Salman Ardiansah datang ke perusahaan Thunderbolt Motors. Nah, di mana Salman ini ingin membeli oli, lalu pelumas rantai, dan juga shock breaker. Nah, misalkan oli satu, dan untuk kampas remnya dikarenakan Salman tidak membeli, nah kita tinggal menginputkan 0, yang menandakan bahwa kampas rem itu tidak dibeli ataupun tidak dipilih seperti itu. Kampas otomatis tetap 0, dan pelumas rantai mungkin Salman akan membeli yang kit 1, dan juga shock breaker dia akan menggunakan Ohlin sebanyak 2 buah. Nah, seperti dipilih, maka kita inputkan 0, yang dimana 0 ini menandakan bahwa data tersebut ataupun barang tersebut tidak dipilih ataupun tidak dibeli seperti itu. Nah, apabila bahan dan juga jumlah bahan sudah diinputkan, maka kita lihat di sini ada struk pembelian, yang dimana tombol struk pembelian ini berfungsi untuk menampilkan hasil ataupun data struk pembelian yang akan dilaporkan kepada apabila kita klik stok pembelian, maka akan muncul tanggal 26 Juni sesuai dengan yang terdapat di dalam PC saya. Lalu jam 16.23 dan juga 48 detik sesuai dengan apa yang ada di jam saya. Nah, kita lihat oli mesin 1, pelumas rantai 1, dan juga shock breaker 2. Nah, muncul beserta dengan harga satuannya. Apabila seperti shock breaker itu kan membeli 2, maka akan dikalkulasikan secara otomatis di dalam sistem. Nah, di sini akan terdapat jumlah keseluruhan bahwa Salman itu ternyata struk pembeliannya itu berkisar 692.500. Nah, berarti Salman harus membayar. Nah, apabila ternyata terjadi kesalahan dalam penginputan, nah kita di sini terdapat sebuah fitur baru, yang dimana di sini reset akan menghapus semua struk pembelian dan juga data seperti bahan yang akan dibeli dan juga jumlah data yang dibeli. Nah, misalkan kita klik reset, nah maka data akan kembali ke dalam semula seperti itu. Nah, kita inputkan kembali untuk kita. Saya inputkan sesuai tadi apa yang saya praktikkan di awal. Nah, apabila ternyata dalam penginputan
barang di transaksi ternyata sudah sesuai dengan apa yang diberikan oleh pembeli, maka kita tinggal struk, dan maka akan kita ubah ke dalam bentuk PDF ataupun kita sebetulnya bisa ubah dalam bentuk print seperti itu. Sebentar, agak lama. Nah, di sini print service. Nah, di sini kita tinggal memilih apakah akan langsung dicetak dalam printer ataupun dalam PDF. Nah, berhubung laptop saya tidak terbentuk online, maka kita akan praktekkan dalam bentuk PDF. Nah, kita klik print dan printing sedang proses. Kita tunggu sejenak. Maka akan muncul seperti data itu akan disimpan di dalam file mana itu. Nah, di sini saya sudah membuat file data print struk. Kita akan ikutkan dalam sini, berarti struk pembelian Salman, misalkan. Oke, kita tunggu. Nah, data sudah berhasil di print, maka kita akan lihat ke dalam file manager. Nah, file struk itu sudah langsung terdapat di dalam file yang kita siapkan. Coba kita lihat di dalam bentuk PDF. Oke, saya close dulu aplikasinya. Nah, maka struk pembelian tadi sudah kita inputkan dalam bentuk PDF, dan data pun sesuai dengan apa yang tadi telah kita inputkan ataupun kita lakukan di dalam struk pembelian. Nah, mungkin nanti apabila si admin perusahaan itu melakukan print struk pembelian, maka bisa langsung melalui printer, tidak perlu masuk dulu dalam bentuk PDF. Apabila sudah melakukan transaksi, maka admin tinggal kembali, dan apabila ternyata tidak ada pembeli lagi, maka bisa logout saja, karena apabila tidak logout, takutnya ada orang tidak bertanggung jawab mengakses aplikasi ini dan mengubah-ubah data yang tidak kita inginkan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ataupun saya demokan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup mungkin presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Muhammad Salman dan juga Alda Murid Azza karena sudah bekerja sama dengan baik dan sudah memberikan tugas besar ini. Semoga kita dapat mengimplementasikannya di dalam dunia kerja di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.